Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di majelis ilmu ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang agar amalan kecil berpahala besar. Sebagai orang yang beriman, kita meyakini bahwa dunia tidaklah abadi, akan ada kehidupan selanjutnya yaitu alam akhirat, yang ditandai dengan hari kiamat sebagai akhir dari kehidupan dunia. Setelah itu akan ada hari perhitungan amal manusia selama hidup di dunia. Seseorang muslim yang cerdas tentunya akan mempersiapkan datangnya hari itu. Sebaik-baiknya mereka akan melakukan banyak amalan kebijakan sebagai bekal menghadapi hari perhitungan. Karena bekal yang dibutuhkan menuju alam keabadian tidaklah sedikit, maka kita perlu mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal yang akan dibawa. Selagi kita masih ada kesempatan untuk hidup, kita harus melakukannya. Ketika sudah meninggal dunia, maka akan tertutup kesempatan untuk mencari tambahan pahala kebaikan yang menjadi bekal utama di akhirat. Rasulullah SAW telah memberikan banyak sekali contoh amalan-amalan yang berpahala besar. Contohnya jihad fi sabilillah, sholat malam, menginfakkan sebagian besar hartanya untuk kepentingan umat Islam, dan sebagainya. Namun, besarnya pahala yang diperoleh juga akan sebanding dengan beratnya suatu amalan yang dikerjakan. Lalu, bagaimana mengatasi problematika seperti di atas? Setiap permasalahan tentunya ada solusi untuk mengatasinya. Berikut ini akan dijelaskan beberapa cara agar amalan-amalan kecil yang ringan mampu mendatangkan pahala yang besar. Hal ini tentu akan lebih mudah dalam memperbanyak tabungan amal kita. Yang pertama, mengiringi amal kecil dengan keimanan hati yang besar. Umar bin Khattab pernah berkata perihal Abu Bakar, seandainya iman Abu Bakar ditimbang dengan iman seluruh penduduk bumi, niscaya iman Abu Bakar lebih berat daripada iman mereka. Apa yang menjadikan seorang Abu Bakar lebih berat timbangnya dibanding manusia seluruh bumi? Tidak lain adalah karena keimanan yang begitu besar Abu Bakar dalam melakukan setiap amalan. Pendapat Umar ini diperkuat oleh ucapan Bakar bin Abdillah al-Muzanni. Beliau mengatakan, tidaklah Abu Bakar mengungguli mereka dengan banyaknya sholat dan puasa, tetapi dengan sesuatu yang bersemayam di hatinya. Fathul Majid 43. Dengan keimanan yang besar, amalan yang kecil akan memiliki bobot yang besar. Yang kedua, melakukan amalan kecil secara terus-menerus. Amalan yang kecil akan mendatangkan pahala dan bobot nilai yang besar jika dilakukan secara terus-menerus. Misalnya kita hanya mampu berinfak 500 rupiah setiap harinya. Jika dilakukan terus-menerus secara rutin akan mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah, walaupun di mata manusia terbilang kecil. Rasulullah SAW bersabda, lakukanlah secara terus-menerus amalan yang mampu kamu lakukan. Sesungguhnya sebaik-baik amalan adalah amal yang paling kontinu meskipun sedikit. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga, melakukan amal yang kecil dalam keadaan sulit dan serba kekurangan. Dalam keadaan yang sedang kesusahan, mereka akan cenderung pelit maupun enggan untuk melakukan sedekah. Namun saja yang mampu mengalahkan hawa nafsunya dan mengeluarkan harta untuk menolong orang yang kesusahan, maka ia akan diberikan pahala yang besar oleh Allah sebagai ganti atas amalan yang ia lakukan. Rasulullah SAW bersabda,
Sedekah yang paling utama adalah sedekah yang dikeluarkan oleh orang yang hanya memiliki sedikit. Hadis riwayat Abu Dawud. Oleh sebab itu, hendaknya kita mampu memanfaatkan situasi ketika sedang dihimpit kesusahan untuk mengumpulkan pahala besar dari amalan-amalan kecil. Karena pada dasarnya, setiap keadaan dalam kehidupan, entah lapang maupun sempit, adalah bentuk ujian yang diberikan oleh Allah untuk menguji hambanya. Uraian di atas adalah sedikit dari cara-cara agar amalan kecil yang dilakukan mendatangkan pahala yang besar atas izin Allah. Masih banyak amalan lain yang bisa diamalkan untuk memperoleh pahala besar, namun tidak memungkinkan untuk bahas kali ini. Maka marilah kita tingkatkan amalan saleh kita selagi masih ada waktu untuk mempersiapkan menghadapi perjalanan panjang menuju kampung akhirat. Semoga Allah menguatkan hati kita dan meneguhkan di atas jalan kebenaran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.